Bingung dengan begitu banyak tutorial menanam anggur yang benar. Saking bingungnya sampai pernah satu kali semua diikutin dan gak semua cocok. Contoh ini, saya beli rose fragrant, saya pindah tanam tanggal 31 Mei. Pertumbuhannya baru segini, kurang lebih berapa ya, 60 sentian lah ini, dari bulan Mei. Ini dipupuk setiap minggu, satu minggu 2 kali, satu pupuk NPK tambah asam humat, yang kedua hari Kamis pupuk POC, belum disemprot vitamin untuk daun. Kenapa cuma segini pertumbuhannya dari bulan Mei? Pada akhirnya saya tahu bahwa menanam anggur yang benar, dari sekian banyak tutorial anggur, saya harus memperhatikan satu, tempat tinggal saya di daerah mana, di ketinggian berapa, apakah di dataran rendah atau di dataran tinggi. Yang kedua, suhu udara. Yang harus diperhatikan adalah selain suhu udara, titik embun dan kelembaban. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah paparan sinar matahari. Apakah paparan sinar matahari cukup untuk anggur saya atau tidak? Yang keempat adalah jenis anggur yang saya tanam, apakah dia resisten terhadap suhu dingin, resisten terhadap suhu panas. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi enggak semua tutorial anggur harus saya ikutin. Untuk mengikuti tutorial anggur yang ada di media, terutama media sosial ya, kita harus memperhatikan itu dulu biar kita tahu tutorial mana yang harus kita ikutin. Kayak contohnya ini anggur saya sudah saya bungkus dari semenjak dia kecil tuh ya. Kalau di tempat lain mungkin sesudah besar baru dibungkus. Kenapa saya bungkus? Karena di sini kabut sangat tebal kalau malam, dan kelembaban juga tinggi, jadi resiko terkena jamur itu sangat tinggi. Yang kedua, contoh ini saya tidak semprot dengan POC. Kenapa? Karena ketika saya semprot dengan POC, jamur akan merajalela karena kelembaban tinggi dan kabut yang menempel di daun ini. Jadi sudah dipastikan dan dibuktikan bahwa dengan menyemprot POC ke pohon anggur di dataran tinggi itu akan mengundang jamur, sementara di dataran rendah enggak gitu. Jadi harus diketahui dulu itu. Anda tinggal di dataran rendah atau dataran tinggi. Tuh, ini bulan 2. Tamaki tingginya baru segini. Ini lihat dari kejauhan ya. Tuh, baru segitu tingginya. Kurang lebih 1 meteran lah. Ini dari bulan 2. Dan pertumbuhannya lebih lambat dibanding kalau tamaki ditanam di dataran tinggi, di dataran rendah. Tuh, ini sama, pupuknya juga seminggu 2 kali, semprot vitamin untuk daun juga. Ini Delaware dari bulan 11 2021. Tuh, kurus, lambat pertumbuhannya, bahkan karena suhu udara, karena kelembaban, terjadi keriting daun dan paparan sinar matahari yang kurang gitu.
Ini Black Shine Muscat dari bulan 2. Tuh, baru segini. Yang ini Red Shine Muscat sama bulan 2 juga. Tuh, baru segini. Ya, jadi untuk mengikuti tutorial menanam anggur harus diketahui dulu kalian tinggal di dataran rendah atau dataran tinggi atau dataran menengah, dan harus diketahui ciri khas dari masing-masing ketinggian. Ini salah satu contohnya, ini Shine Muscat. Tuh. Shine Muscat, green Shine Muscat ya. Ini saya ngikutin tutorial yang pangkas habis untuk membesarkan batang. Ternyata di dataran tinggi nggak bisa. Satu, karena kelembaban, jadi pertumbuhannya melambat. Jadi ini benar-benar lambat sekali. Tuh, sampai ini saya potong ininya, ujungnya, karena kepanjangan, biar pendek aja. Tuh, ini baru mau pecah butnya sekarang, sesudah berbulan-bulan. Tuh. Dan kecil. Tuh. Batangnya kecil tuh. Tuh, cuma sebesar lidi kali ya, nggak tahu sebesar sumpit mungkin. Jadi nggak semua tutorial itu berguna untuk di tempat tinggal kalian dan dari jenis anggurnya ya. Dengan mengetahui di mana kalian tinggal, di ketinggian berapa, suhunya berapa, kelembaban segimana, paparan sinar matahari segimana, kalian akan tahu media tanam yang tepat untuk di tempat tinggal kalian tuh yang seperti apa. Kayak contohnya kalau di dataran tinggi kan kelembaban tinggi tuh, nggak mungkin saya pakai sekam bakar full. Makanya saya kenapa membakar sekam sendiri, karena saya harus membakar sekam dengan perbandingan antara 60-40. Jadi si sekam bakarnya 60, yang 40-nya masih berupa gabah, masih berupa, bukan gabah ya, masih berupa sekam mentah. Tuh kayak gini. Karena kalau enggak terlalu lembab gitu. Ya. Oke. Contoh yang lain adalah penggunaan Dormek. Biarpun ini sudah berkayu ya, penggunaan Dormek di dataran tinggi nggak bisa, karena itu lembab dan mengundang jamur untuk tumbuh di sekitar butnya ini. Bukan terbakar tapi tumbuh jamur. Jadi saya harus mencari solusi yang lain, tutorial yang lain. Dan saya mendapatkan salah satu tutorial yaitu dengan mengikat seperti ini. Tuh. Tuh. Dengan diikat kencang di batang, di mana di atas but-but yang pengen saya pecahkan. Contohnya ini. Di sini saya ikat, but-but yang di sini udah mulai mau pecah. Tuh, di sini juga saya ikat. Mana? Oh, kemarin saya ikat sebelah sini. Ini but-butnya pecah tuh. Ya. Aduh, nggak kelihatan. Nih, tuh. Ini juga tuh. Ini udah pecah, ini yang ini. Tuh, ini kayak gitu. Pernah sekali saya mau memecahkan but di sini. Saya mengikuti tutorial penggunaan Dormek.
saya pakai Dormek, lalu saya kerat di depan bootnya, dan hasilnya adalah besoknya, nggak nunggu berapa hari, besoknya langsung berjamur. Bekas-bekasnya. Jadi menanam anggur tuh harus cerdas, harus mencari tahu. Ada tiga ada tiga hal yang harus diperhatikan. 1, mencari tahu. 2, mencari tahu. 3, mencari gorengan dan kopi. Oke, sekian dulu ya. Jangan terlalu serius, santai aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you, bye.